Oke, hao. Sekarang kita masuk ke pertemuan 12, yaitu tentang modal partikel dan onomatopoeia. 语气助词与拟声词. Sekarang kita jelaskan dulu dengan modal partikel. Modal partikel ini biasanya ada di belakang sebuah kalimat dan fungsinya untuk mengekspresikan suatu emosi, contohnya keraguan, pernyataan, ratapan, ajakan, perintah, dan lain-lain ya. Kita sekarang jelaskan dulu tentang yang pernyataan. Contohnya, le ini biasanya untuk menyatakan terjadinya suatu perubahan. Contoh ya, 我吃饱了, saya sudah kenyang. Terjadi perubahan kan dari lapar jadi kenyang. Le inilah yang merupakan modal partikel, biasanya ada di belakang dan untuk menyatakan terjadinya suatu perubahan. Oke, lanjut ke contoh kedua. 这呢 untuk menyatakan kepastian terhadap suatu fakta. 我看着呢 ini ya contohnya. 我看着呢 saya ingatlah ya, 看 lihat, 着呢 jadi dia bisa jadi saya lagi lihat nih, tambah jadi kalau ditambah 着呢 artinya jadi saya lagi lihat nih. Kalau tidak pakai 着呢 我看 saya lihat, gitu aja, tidak ada emosi lainnya, tidak ada perasaan gitu, cuman 我看 saya lihat. Tapi kalau ditambah 着呢 我看着呢 saya lagi lihat nih, jadi ada nadanya gitu kan, jadi ada ekspresi emosi dalam kalimat ini. Oke, kita lanjut ke modal partikel keraguan ya. Contoh pertama, ne untuk menanya gitulah ya. Contoh, 花花呢 di mana 花花 gitu. Contohnya yang kedua, pa menyatakan sedikit curiga, tapi dia curiganya cuma sedikit saja, lebih pasti daripada curiga. Contohnya ya, 你是花花吧 你是花花吧 kamu花花bukan. Dia cuma ada sedikit curiga, tapi dia tahu ini kemungkinan ini hoa gitu, jadi makanya dia tambah hoa gitu ya. Kita lihat ke modal partikel perintah, ada dua contoh juga. Yang pertama, a ini untuk memerintah dengan keras ya. Contoh, 快点啊 快点啊 gitu, cepatlah kau, cepat gitu, agak keras, agak sedikit kasar gitu ya, 快点啊 gitu. Kalau yang kedua, pa sama dengan yang tadi ya, tapi pa ini di sini digunakan untuk perintah tapi dengan lembut, jadi nadanya pun agak berbeda ya. Kan lihat ya, di sini tidak ada nada karena modal partikel biasa nggak pakai nada, karena dia harus ikut kalimat ini, itu dia menyatakan apa baru dia ganti nadanya mengikuti kalimat ini. Ini tidak ada nada untuk modal partikel. Contoh ya, 快点吧 cepat dong, sama dia suruh cepat ya, 快点. Tapi kalau pakai a dia jadi lebih keras, 快点啊. Kalau pakai pa, 快点吧 dia jadi agak lembut, dia tetap memerintah untuk lebih cepat. Tapi kalau pakai pa bisa jadi lebih lembut. Kalau pakai a dia jadi lebih keras. Oke. Kita sekarang lanjut ke 拟声词itu onomatopoeia. Yang di bahasa ini agak susah dibaca, kita pakai 拟声词 aja ya. Ini kata yang digunakan untuk mengekspresikan suatu suara. Contoh, suara petir, suara hujan, suara anjing, dan lainnya, suara gitulah. Tapi pakai kata. Dia menjelaskan sebuah suara dengan kata. Oke, ini contoh-contohnya. Tita,
tita, itu suara hujan gerimis gitu. Hujan tita kan rasanya seperti suara hujan yang setetes gitu kan, tita gitu. Kalau yang ini silili, suara hujan yang biasa aja ya, silili, hujan silili gitu. Kalau ini hujan deras, holala kayak hujannya deras sekali ya, holala gitu. Ini honglong, kok jadi honglong ya? Honglong itu suara petir. Honglong, suara petirnya honglong. Kita tetap harus ikut. Nada kita harus ikut juga apa yang di itu. Gak boleh kalau kamu ini hujannya semua sama aja. Tita, sili, kalau nadanya tetap datar aja semua. Mana lah kata Tita tahu ini hujan gerimis atau deras. Ini kalau hujan gerimis ya mungkin agak lembut dikit, tita. Kalau hujan biasa silili. Kalau hujan deras holala. Dan ada kita agak ekspresi kita lebih banyak dikit lah ya. Oke, sekarang agak honglong, suara petir ya. Pasti kuat kan suara petir itu honglong gitu. Nada kita juga ikut honglong, ada emosinya di dalam. Oke, ini di bawah nih suara menggonggong, ya suara anjing lah ya, menggonggong, tau kan? Wang. Anjing biasa kita sebutkan anjing, itu jelaskannya pakai go anjing, wang gitu ya, suara anjing. Lalu yang bawah ini miau itu suara meong lah, tau lah ya miau itu suara kucing, miau. Jelaskan suara kucing. Yang di bawah ini suara lebah, wang gitu ya, kayak mirip dengan suara lebah, wang. Lanjut ke suara ketawa. Nih, suara ketawa pun ada 3 jenis nih. Suara pertama ya haha, yang seperti biasa ya hahaha, senang gitu lah, berbahak-bahak sampai mulut buka lebar-lebar, sampai nampak gigi gitu. Enggak, sampai nampak mulutnya, tenggorokannya, kerongkongannya pun nampak. Kalau yang kedua nih hehe, ini suara ketawa yang agak munafik gitu ya. Biasanya sih begitu, biasa di kita kalau mungkin main Facebook kita buat hehe, berarti dia lagi ketawa munafik. Ini sesuatu yang tidak lucu, dia ketawa pula di bawah. Hehe. Kalau yang di bawah hey, biasanya kalau pakai nada pertama hey ya, itu untuk buat lucu. Tapi kalau dia hey, biasanya hey, rasanya seperti suara ketawa licik. Hey. Biasa ada emotikonnya di belakang, di sebelahnya dengan ketawa licik, senyum licik gitu. Oke, sekarang kita kan hari ini belajar nishongsu ini, suara untuk memperagakan suara kan. Kita masuk ke game time. Tebaklah apa yang dia peragakan ya. Nanti ada sebuah video, satu orang yang namanya Hwa, dia mencontohkan suatu suara. Kalian boleh coba tebak. Kontang. Kontang. Udah tahu gak jawabannya apa? Kalian udah tebak kan? Oke, jawabannya seperti biasa, pasti akan muncul di belakang video. Oke, sekarang saya akan menutupkan pertemuan kali ini ya. Terima kasih ya kita telah menonton video yang Laoshi buat ini, dan kalau ada yang tidak ngerti karena saya kurang jelas, bolehlah tanya lewat Dewi
atau ya boleh aja langsung lewat Dewi aja. Kalau memang kurang ngerti, saya boleh jelaskan sampai ngerti. Oke, 谢谢。是在隔着距离的压力走的顺其又随，一边记忆绝不肯定，这是唯一的理性。断腿碰到没第一，那想全力付出1987，就一分比你没脾气。Body， 看世界太平庸，我太倒没朋友，直来直去不造作，深藏一场追。